Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Ulil Albab Al-Ghafar. Saya akan membahas mengenai perbedaan dalam penafsiran. Perbedaan dalam penafsiran biasanya disebut dengan ikhtilaf al-mufassirin, yaitu perselisihan yang terjadi di antara para mufassir. Mufassir sendiri ialah orang yang melakukan kegiatan penafsiran terhadap Al-Quran untuk menyikapi makna-maknanya serta menjelaskan maksud dari lafaz, sehingga dari penafsiran ini didapatkan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran mengenai hukum-hukumnya dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ibnu Taimiyah membagi menjadi dua perbedaan dalam penafsiran ini, yaitu ikhtilaf tanawu dan ikhtilaf tadad, yang sudah disepakati oleh para ulama. Ikhtilaf tanawu sendiri adalah penafsiran yang memiliki makna yang sama, sedangkan ikhtilaf tadad ini secara tekstual dan kontekstual itu penafsirannya itu maknanya itu berbeda. Lalu macam-macam metode tafsir. Yang pertama adalah metode ijmali, yaitu menjelaskan Al-Quran secara global atau general berdasarkan susunan Al-Quran. Misalkan kita mengutip di dalam Al-Quran tersebut. Nah, dalam sebuah kutipan tersebut dicantumkan yang namanya Quran surat apa dan ayat apa, gitu. Lalu yang kedua metode tahlili, yaitu mengemukakan arti kosakata, munasabah antar ayat dan antar surat, asbabun nuzul dan lainnya. Di dalam suatu surat tersebut apakah ada kaitannya dengan ayat yang lain, hanya sebuah surat, apakah dalam surat tersebut ayatnya itu saling bersangkutan, terus lalu apakah asbabunnya seperti apa, itu masuk metode tahlili. Lalu yang ketiga metode maudhu'i, didefinisikan sebagai metode yang menjelaskan permasalahan atau problematika yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam masalah akidah, sosial, atau fenomena alam yang termaktub di dalam Al-Quran. Lalu yang keempat, yang terakhir ini metode muqarran, yaitu membandingkan ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi. Nah, misalkan di dalam satu surat Al-Baqarah misalkan dijelaskan mengenai perintah sholat, dan ada juga di surat yang lain itu juga dijelaskan perintah sholat juga. Nah, itu kan ada yang namanya persamaan antara surat tersebut. Lalu bahasan sebab-sebab perbedaan penafsiran para ulama. Yang pertama dalam qiraah. Nah, apabila bacaan tersebut itu beda, maka artinya juga berbeda. Nah, lalu bentuk i'rab. Nah, bentuk i'rab ini perbedaan berdasarkan pada perbedaan i'rab, yaitu yang kedua perbedaan bentuk i'rab. Apabila dalam suatu lafaz terdapat lebih dari satu bacaan qiraah, maka lafaz tersebut mengandung beberapa bentuk i'rab. Nah, lalu yang ketiga perbedaan dalam lafaz. Nah, dalam perbedaan qiraah, perbedaan bentuk i'rab dan perbedaan dalam lafaz yang mengandung lebih dari satu makna atau banyak makna, seperti pada lafaz
lafaz nikah, di samping mempunyai makna al-akad, yaitu akad dalam pernikahan, ia juga mempunyai makna lain, yaitu al-wati, yang bermakna jamak. Yang keempat, perbedaan disebabkan adanya kemungkinan ayat yang hakikoh atau majas. Salah satu contoh dalam Quran surat Al-Masad ayat 4, terjemahannya begitu pula istri pembawa kayu bakar. Nah, Ibnu Abbas ini menafsirkan dengan arti benar-benar membawa kayu bakar yang berduri yang dilemparkan di depan rumah Nabi. Nah, sedangkan penafsiran menurut Al-Hasan dan As-Suyuti menafsirkan dengan menyebar adu domba di kalangan keramaian. Nah, perbedaan secara hakikat atau majas tersebut kan memiliki persamaan. Lalu yang terakhir, perbedaan disebabkan adanya kemungkinan ayat yang mutlak atau muqayyad, bahwasanya yang dimaksud darah adalah dam masfuha, yakni darah yang mengalir. Dengan demikian para ulama menyepakati seperti apa yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 tersebut, bahwasanya darah ialah masfuha, darah yang mengalir. Lalu bentuk tafsir menurut para ulama ada 3, yaitu yang pertama tafsir bi al-ma'sur, yaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran dan Al-Quran dengan hadis. Semisal Al-Quran dengan Al-Quran ya apabila menjelaskan tentang penafsiran mengenai perintah sholat tadi, seperti apa yang sudah saya bahas di sebelumnya. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah ada ada ayat yang menjelaskan mengenai perintah sholat. Nah, di dalam surat yang lain juga dalam sebuah ayat tersebut menjelaskan perintah sholat juga. Nah, itu bisa digabungkan menjadi bahwasanya nantinya sholat ini adalah wajib gitu. Lalu yang penafsiran Al-Quran dengan hadis. Nah, maksudnya itu perintah di dalam sebuah hadis juga Nabi pernah bersabda mengenai perintah sholat, akan perintah sholat. Nah, itu para penafsir juga boleh mencantumkan penjelasan di dalam hadis tersebut untuk melengkapi penjelasan di dalam Al-Quran tersebut. Lalu yang kedua, tafsir bi ar-ra'yi, ini menafsirkan menggunakan akal. Nah, menurut istilah, tafsir bi ar-ra'yi adalah upaya memahami nas Al-Quran atas dasar ijtihad ahli tafsir. Jadi penafsiran bi ar-ra'yi ini ada 2, yaitu penafsiran bi ar-ra'yi al-mahmud, terpuji, dan penafsiran tafsir bi ar-ra'yi al-madmum, yaitu tercelah. Nah, lalu yang ketiga, langsung saja tafsir bi al-isyarah. Nah, tentu saja menggunakan isyarat ini ulama itu ada yang tidak memperbolehkan menafsirkan dengan isyarat ini. Akan tetapi ulama yang lain itu membolehkannya, akan tetapi dengan sebuah syarat. Yang pertama, makna batin tidak bertentangan dengan makna dohir Al-Quran. Lalu penafsiran tidak jauh dari makna dasarnya. Penafsiran
penafsiran tidak mengklaim penafsiran batinnya yang paling benar. Hasil penafsiran tidak bergantung dengan hukum syariat maupun akal. Dan yang terakhir, hasil penafsirannya didukung dengan dalil syar'i lainnya. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penjelasan saya kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.